Sakit hati atau sakit gigi, Pak? Jangan dua-duanya dong. Dua-duanya. Pengennya sih sehat selalu ya, Pak ya. Oke. Halo guys, welcome back to Geliat Necis Bisa Podcast. Geliat Necis Bisa Podcast, podcast inspiratif, kreatif, dan motivatif. Hari ini kita kedatangan tamu yang sangat spesial yang sudah ditunggu-tunggu. Sebelumnya kita sudah menunggu beliau, cuman karena jadwal beliau padat dan baru berkesempatan hari ini kita bertemu, yaitu dengan Bapak Dr. Andes Haji Uca Somantri MSI sebagai Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Kuningan. Selamat berjumpa dengan saya Uca Somantri, Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Kuningan. Selamat, sukses bagi Necis ya. Sekarang sudah ada sesuatu hal yang kreatif tadi, inovatif ya, inspiratif ya, untuk SMP 1 Cilimus. Ya. Ini sesuatu hal yang sangat menggembirakan. Kenapa? Karena dengan punya broadcast sendiri, semua informasi, kreativitas, inovasi, talenta-talenta ibu bapak gurunya bisa tersosialisasikan kepada halayak ramai. Ya, tidak saja kepada siswa-siswi yang ada di sekolah, tapi juga bisa diakses oleh masyarakat secara luas. Itu ya Pak, memperkenalkan podcast yang dimiliki oleh SMP Negeri 1 Cilimus. Tapi mohon maaf nih Pak, barangkali ada kedepannya salah-salah kata nih. Saya jujur ya grogi banget. Biasa saja. Pertama kali bertemu dengan Bapak, biasanya saling bertegur sapa. Kalau ada acara itu juga hanya sekedar foto bareng ya Pak. Nah sekarang duduk bersama untuk membahas salah satu topik yang mungkin sekarang lagi ramai ya Pak ya, banyak di berita tentang bullying barangkali ya Pak. Nah, banyak sekali ya, mungkin ngambil contohnya di sekolah ini aja ya Pak ya. Siswa itu hal kecil aja seperti suka mengolok-ngolok nama orang tua kadang tuh Pak. Awalnya saling menjail sebut nama orang tuanya gitu. Terus diejek balik lah gitu, kalau nggak terima kadang nangis tuh Pak. Menurut Bapak sendiri tuh bullying itu bagaimana ya Pak? Sebetulnya kaitan dengan humor di antara mereka itu sebetulnya hal yang biasa-biasa saja seusia mereka gitu ya. Kenapa ya? Karena memang seusia mereka kan itu tadi untuk membangun keakraban, merasa dekat. Kadang-kadang itu kan dari hal-hal yang sifatnya nyeleneh seperti itu gitu ya. Cuma memang kesininya yang sudah barang tentu harus tetap ketika mereka pun guyon, mereka pun heureuy ya harus punya etika gitu ya, tidak boleh berlebihan. Apalagi karena sekarang itu kan tetap harus ada perlindungan terhadap semua orang kaitan dengan privasinya ya, karena tidak sedikit kaitan dengan bullying hal-hal yang kecil ini menimbulkan aspek kekerasan. Itu yang kita tidak harapkan. Kita berikan sudah barang tentu menjadi PR kita semua, memberikan pengertian kepada siswa-siswi kita, tidak saja di lingkungan sekolah tapi juga di lingkungan keluarga dan lingkungan masyarakat. Jadi bagaimana memformulasikan guyonan-guyonan mereka, membangun kebersamaan, kekeluargaan, keakraban di mereka itu tidak dengan bullying yang keterlaluan gitu kan. Dan memang kita juga sadar betul ya, sekarang pasca pandemi Covid selama 2,5 tahun itu berpengaruh terhadap aspek sikap dan perilaku anak ya. Nah, yang mana kaitan dengan mereka terlalu banyak bermain dengan gadget, itu aspek-aspek toleransi sesama, komunikasi dengan sesama menjadi kurang. Mereka komunikasinya sebatas dengan fitur-fitur yang ada di gadget saja seperti itu. Yang notabene mayoritas anak-anak kita itu bermain game. Yang ketika main game ya pasti ketika sudah bermain game yang muncul adalah emosional, pengen menang sendiri gitu ya. Nah ini yang harus kita minimalisir, bagaimana anak-anak kita bisa meminimalisir penggunaan gadget ini. Ya saya bersyukur
dengan formulasi pembelajaran fasilitas yang dibangun di SMP 1 Cilimus ini, anak-anak diberikan variatif pembelajaran. Tidak saja mereka belajar di kelas, tapi juga fasilitas-fasilitas penunjang untuk membangunkan kreativitas anak-anak, berkreasi, berinovasi, ruangnya ada. Nah, jadi bagaimana caranya sekolah ini menjadi rumah kedua bagi anak-anak didik kita. Jadi mereka tidak serta-merta habis pelajaran langsung pulang ke rumah, tapi mereka bisa mengekspresikan diri di lingkungan sekolah dengan berbagai fasilitas yang ada di sekolah. Bisa olahraganya, bisa seninya, dan bisa kegiatan-kegiatan ekstrakurikuler yang lainnya. Ini yang menjadi kebanggaan kami. Semoga saja SMP 1 Cilimus tetap eksis ya. Amin. bisa mempertahankan dan meningkatkan prestasi-prestasi yang telah diraih. Termasuk kegiatan pada kali ini ada suatu hal yang baru, yaitu memiliki podcast sendiri. Yang ini yang sudah barang tentu informasi yang terjadi tadi, karya-karya kreativitas, inovasi, semuanya baik siswa, guru itu bisa tersebarkan kepada masyarakat secara luas. Ini hal yang sangat positif. Ya, sudah barang tentu tadi dengan hal yang positif ini mudah-mudahan bisa meminimalisir kaitan dengan hal-hal yang sifatnya bullying, kekerasan, pelecehan dan sebagainya. Kenapa? Karena biasanya ranah-ranah seperti itu terjadi mana ada ruang-ruang kosong. Mereka untuk nyeleneh gitu ya. Kenapa ada ruang-ruang yang kosong bagi mereka untuk beraktivitas. Tapi dengan banyaknya fasilitas ya, bagi anak-anak ya insya Allah membangun rasa kebersamaan, kekeluargaan dengan temannya tidak dilakukan dengan proses bullying gitu kan ya. Mungkin itu hal yang perlu menjadi perhatian kita bersama. Ini menjadikan tugas kita bersama, tidak saja menjadi kewajiban Bapak Ibu guru di sekolah, tapi juga kewajiban masyarakat, kewajiban orang tua, seperti itu. Maka saya berharap lebih ditingkatkan lagi komunikasi antara ibu bapak guru di sekolah dengan orang tua murid ya. Yang notabene yang mungkin sekarang dengan fasilitas IT yang ada, fasilitas gadget yang ada, bisa menjadikan alat bagaimana mengintensifkan komunikasi antara orang tua dengan guru di sekolah. Seperti itu. Tadi tentang bullying itu ya Pak, terus kan berarti sudah terjadi ya Pak, walaupun bullying hal-hal kecil yang sepele, yang walaupun sepele tetap penanganannya harus serius ya Pak. Tapi tidak sedikit juga siswa atau anak yang terlanjur menjadi korban bullying itu mempunyai traumatik gitu loh Pak. Nah, menurut Bapak sendiri adakah masukan atau cara mengatasinya Pak terhadap siswa yang seperti itu terlanjur trauma? Nah, ini memang betul tidak sedikit yang merasa trauma, tapi itu tadi karena kaitan dengan anak ini kan berproses ya, termasuk dalam belajar, berproses dalam hidup, berproses dalam mencari jati dirinya. Ya sudah barang tentu ini perlu pendampingan yang intens ya. Pendampingan tidak saja dari sekolah tapi juga dari orang tua. Ya, kami berharap ketika ada anak-anak seperti itu peran guru BP ini lebih optimal lagi. Bagaimana memformulasikan pendampingan kepada anak-anak supaya tidak menimbulkan rasa traumatik. Karena ketika memiliki rasa traumatik, akhirnya ekspresi dia jadi akan hilang gitu ya, tidak akan muncul. Karena apa? Karena serba ketakutan. Itu yang kita khawatirkan. Mudah-mudahan dengan proses pendampingan ya, baik itu pengertian kepada orang tua maupun di internal di lembaga di sekolah, ini menjadi sesuatu hal yang positif untuk merubah lagi, untuk memberikan semangat lagi kepada anak kita ya, anak didik kita yang tadi yang dikena bullying oleh teman-temannya. Bila perlu ya itu tadi ada memberikan pengertian juga kepada anak-anak yang melakukan bullying. Gitu, jangan sampai ini terulang dan terulang gitu ya. Karena itu tadi mungkin saja ketika ada siswa yang melakukan bullying ke anak-anak yang lain, dia akhirnya terasing juga sama teman-temannya. Ketika terasing ya dia juga tidak akan nyaman di sekolahnya. Ya, seperti itu ya. Mudah-mudahan ini dibentuk suatu formula membangun kebersamaan, kekompakan, bagaimana kemasannya
ya ibu bapak guru yang lebih paham bagaimana memformulasikan. Tapi insya Allah tadi dengan adanya beberapa kegiatan siswa, ada yang menari, ada yang fashion show gitu ya, ada yang misalkan kegiatan-kegiatan ekstrakurikuler yang lainnya, itu sebagai media bagaimana membangun suatu kebersamaan, kekompakan di antara mereka. Yang insya Allah secara perlahan itu akan meminimalisir tadi kaitan-kaitan dengan bullying itu di antara mereka. Ya. Menurut Bapak sendiri ya, berdasarkan ya Bapak kan sering terjun ke lapangan, bertemu dengan siswa, bertemu dengan guru gitu ya Pak. Tingkat kedisiplinan siswa tuh di setiap sekolah tuh bagaimana Pak? Ya, kita alhamdulillah kaitan dengan kedisiplinan siswa, karena memang kita sudah menerapkan jam sekolah gitu ya. Alhamdulillah selama ini kaitan dengan anak-anak yang bandel gitu itu bisa diminimalisir lah. Kenapa? Kita juga tidak berharap adanya disparitas lembaga penyelenggaraan pendidikan. Jadi disparitasnya gini, jadi tidak ada sekolah misalkan oh ini mah sekolah pinggiran, oh ini mah sekolah di kota, tidak seperti itu. Kita semuanya memberikan fasilitas yang sama kepada lembaga pendidikan, baik jenjang SD maupun SMP sesuai dengan kewenangan yang ada di kami. Karena kami untuk jenjang SMA kan itu sudah kewenangannya sudah kewenangan provinsi gitu ya. Jadi kita cuma membawahi bidang membawahi jenjang SMP sama SD sama TK seperti itu. Insya Allah kaitan dengan kedisiplinan ini sesuatu hal yang memang perlu kita perlu kita pupuk, perlu kita tegakkan. Kenapa? Karena seseorang memiliki jati diri, memiliki kepribadian itu diawali dari kedisiplinan. Jadi ketika dia sudah disiplin, insya Allah semuanya mereka akan on the track ya. Jadi mari kita bangun kebersamaan ini, kekompakan, termasuk kedisiplinan di satuan pendidikan menjadi komitmen kita bersama. Ya, adapun kaitan dengan misalkan ada yang terlambat hadir, formulasi sanksinya seperti apa. Insya Allah ini sanksinya yang diberikan juga kan itu sanksi yang mendidik ya, tidak serta-merta gitu seperti itu. Jadi bagaimana menumbuhkan rasa kedisiplinan bagi anak-anak didik kita sebagai dasar mereka akan menjadi tumbuh kembang menjadi anak-anak kader pemimpin bangsa yang di masa yang akan datang. Jadi itu ini sesuatu yang sangat perlu kita tegakkan kaitan dengan kedisiplinan ini, karena itu akan menjadi barometer, parameter kaitan dengan siswa yang bersangkutan gitu ya. Dalam insya Allah dengan dipupuk dengan rasa kedisiplinan, mereka akan patuh dengan taat kepada aturan-aturan yang ada di lingkungan sekolahnya. Karena sisi aturan kan ada aturan yang tertulis, ada juga aturan yang tidak tertulis yang sifatnya kesepakatan. Itu mangga silahkan dijadikan norma aturan di lingkungan satuan pendidikan masing-masing. Tapi itu tadi tidak ada aspek kekerasan dalam memberi hukuman terhadap anak-anak kita yang tidak disiplin. Berikan pengertian, berikan pemahaman. Insya Allah mereka adalah anak-anak yang masih bisa diarahkan seperti itu. Berarti bisa jadi juga ketika bully itu terjadi menurunnya atau kelonggaran peraturan atau kedisiplinan itu makanya terjadi bully gitu ya Pak? Bisa terjadi karena ada ruang-ruang itu, ruang-ruang yang kosong bagi mereka. Jadi ruang-ruang kosong bagi mereka diisi dengan itu tadi, ya iseng dan sebagainya. Tapi itu tadi mereka kan masih kadar pemikirannya tidak berpikir luas gitu ya. Cuma berpikirannya mungkin saja ketika ada teman ngajak, misalkan ada salah satu kasus di suatu lembaga pendidikan, kakak kelasnya ngajak adik kelasnya untuk ngambil motor, ya itu berarti kan tanpa ada pertimbangan lebih gitu ya, cuma dek itu bawain motor gitu kan, dia nurut aja gitu tanpa berpikir apakah itu motor dia atau motor orang lain kan. Nah, setelah itu motornya dibawa ke bengkel, dipreteli perlengkapannya itu si motor itu. Nah dari kakak kelasnya itu nyuruh jual. Akhirnya ketika disuruh jual kan bingung. Dianya tidak berpikir untuk menjual atau semacam mencuri dan itu tidak gitu ya. Cuma dia berpikir polos aja nurutin kakaknya gitu seperti itu. Nah ini kan kaitan-kaitan yang pemikiran-pemikiran mereka yang masih polos gitu ya. Ini hal ya insya Allah ya selama kita, cuma itu tadi mungkin
karena memang talenta anak ini kan beda-beda ya. Iya, Ada betul. talenta anak-anak yang pendiam, yang agak aktif gitu ya. Ada juga yang tadi terpengaruh oleh pemikiran-pemikiran luar gitu ya, yang bisa diakses di media sebagainya gitu kan. Memang ini tuh tadi perlu kebersamaan, kekompakan antara orang tua dengan guru. Bagaimana si guru paham betul kaitan dengan talenta anak dan karakter anak terkomunikasikan dengan orang tuanya. Jadi kan karena ya kita juga tidak memungkiri ada beberapa anak yang memang ada masalah dalam internal keluarga, yang mereka notabene mereka kurang memiliki rasa kasih sayang dari orang tuanya kan. Ya hal-hal ini yang akan menimbulkan tadi pemikiran-pemikiran yang di luar etika gitu ya itu. Tapi insya Allah tadi dengan dibangunnya kebersamaan ya, komunikasi yang utuh dengan orang tua kaitan dengan pembinaan anak ya, itu sesuatu hal yang insya Allah akan meminimalisir kaitan dengan perilaku bullying. Cuma memang ini bukan sesuatu yang gampang. Karena apa? Karena itu tadi membangun komunikasi wali kelas sama orang tua juga kan dengan siswa yang banyak ya sudah barang tentu memerlukan energi yang lebih juga dari rekan-rekan tenaga guru yang menyatakan jadi wali kelas gitu, seperti itu. Terus juga dari Kemendikbudristek ini apa ya? Apa sih berkomitmen gitu. Intinya dalam menghapus perundungan di lingkungan sekolah itu bekerja sama dengan UNICEF Indonesia untuk melakukan pencegahan perundungan dengan cara di setiap sekolah itu membentuk apa ya, seperti organisasi yang perubahan agen RUT itu loh Pak. Nah, menurut Bapak itu baik atau bagaimana? Itu sesuatu yang positif ya memang ini kaitan dengan bullying gitu ya, memang perlu ada kebijakan ya. Kita bersyukur bahwa dari kebijakan dari pemerintah pusat khususnya dari Kementerian Riset dan Teknologi sudah ada, cuma tinggal kita mengaplikasikannya di daerah kan, seperti itu termasuk di satuan pendidikan. Bahkan kita juga bagi anak-anak yang kena bullying kita juga ada ketika ada hal apalagi yang misalkan pelecehan seksual itu ada perlindungan dari dinas yang memberikan perlindungan terhadap anak-anak, seperti itu, ada pendampingan gitu kan. Kita ketika ada kasus-kasus seperti itu kita komunikasi dengan dinas yang membidangi perlindungan anak ya untuk melakukan pendampingan, karena ketika tidak lakukan pendampingan ini itu tadi kekhawatiran kita kata anak sudah dibullying, apakah itu misalkan termasuk juga masih akan kekerasan seksual dan sebagainya, itu akan menimbulkan hal-hal perilaku yang menyimpang atau dan bahkan berpengaruh kepada mempengaruhi rekan-rekan yang lainnya. Akibat frustasi kan dia bisa melakukan apapun betul. Dengan frustasinya itu gitu ya. Mudah-mudahan saja selama ini kita berkolaborasi secara utuh dengan dinas kesehatan, dengan dinas KB perlindungan anak gitu ya. Kita terus melakukan komunikasi ketika ada kasus-kasus seperti itu, termasuk kita dengan pihak penegak hukum dalam ini Kepolisian Republik Indonesia. Di SMP Negeri 1 Cilimus juga alhamdulillah sudah dilaksanakan pengukuhan terhadap itu siswa-siswa pilihan untuk menjadi siswa dari perubahan namanya itu agen RUT namanya Pak. Jadi dari beberapa siswa ya yang baik dan baik banget itu udah berkumpul di situ. Alhamdulillah apa ya, sekarang yang tadinya tidak mau ikut ekstrakurikuler jadi ikut ekstrakurikuler sekarang. Jadi sedikit banyaknya sudah bisa berpengaruh positif terhadap siswa yang lainnya gitu. Oke. Barangkali ada motivasi Pak untuk siswa SMP yang mungkin sekarang masih labil atau pola pikirnya belum namanya juga terbuka, masih remaja ya Pak gitu, atau biar bisa berpikir dulu sebelum bertindak mungkin gitu kan, seperti tadi mencuri motor kan tanpa berpikir panjang langsung bertindak, oke ambil aja gitu. Kita kan sekarang kurikulumnya kurikulum Merdeka Belajar ya, yang notabene adalah formula bagaimana si anak ini menjadi seorang raja, memperoleh tempat yang sepadan dia untuk benar-benar menikmati proses pembelajaran, membangun kreativitas, inovasi
Jadi si guru ini kan memberikan arahan saja, mengguide kan ya, mendampingi gitu sesuai dengan talenta anak-anak. Insya Allah dengan ngemongnya lembaga sekolah terhadap minat bakat anak, insya Allah hal-hal yang negatif bisa diminimalisir. Ya cuma itu tadi kerjanya harus kerja ekstra gitu ya, kerja ekstra, tidak serta merta kan. Maaf kalau kemarin kan kita cuma kewajibannya bagaimana mentransfer knowledge ya, pengetahuan ke anak. Kalau sekarang kan tidak serta-merta cuma mentransfer knowledge saja, bagaimana membangkitkan inovasi kreativitas anak ya, yang notabene itu harus merubah semuanya, merubah mindset dan kultur set di satuan pendidikan, merubah mindset dan kultur set siswa. Yang siswa kemarin kan sebagai siswa cenderung pendiam, sekarang kan nggak bisa diam ya. Dengan fasilitas misalkan dibentuknya kelompok untuk berkreasi, berinovasi, ya dia tidak akan diam, pasti dia akan menimbulkan kreasinya. Nah, dengan ada rangsangan untuk menimbulkan kreativitas inovasi siswa, insya Allah ini akan merubah aspek hal kaitan dengan kehidupan dia. Insya Allah akan memunculkan hal-hal yang positif seperti itu dengan talentanya masing-masing kan. Tadi misalkan yang talentanya di tahfidz, ya dia akan bergelut di sana gitu kan. Dia misalkan talentanya di basket atau misalkan di futsal atau di apa, mereka akan tersalurkan energinya ke sana. Jadi ruang-ruang pemikiran yang kosong ya, yang akan mempengaruhi otak dia itu bisa diminimalisir karena apa? Dengan berbagai aktivitas yang dilakukan, termasuk situasi lingkungan yang nyaman tadi kan, dia untuk berkreasi. Insya Allah lah ini dengan berbagai hal mengarahkan anak memiliki talenta ya, mereka insya Allah akan memiliki tanggung jawab yang utuh terhadap minat bakat yang dia ambil, gitu, akan memiliki rasa tanggung jawab. Ketika memiliki rasa tanggung jawab, dia akan menggelutinya dengan sepenuh hati. Ketika sepenuh hati ya pikirannya pasti kan terobsesi kan. Iya, terobsesi dengan memiliki pengetahuan yang lebih, pengetahuan yang yang benar-benar paham betul. Dengan itu dia akan karena disenanginya ya, dia insya Allah akan menggelutinya dengan seksama gitu kan, seperti itu. Jadi ruang-ruang tadi yang kosong-kosong ini ya bisa terisi dengan kegiatan dia yang notabene kegiatannya memang diminati oleh yang bersangkutan. Iya. Gitu. Insya Allah ya ruang-ruangnya yang ketika sudah disediakan ya akan bisa meminimalisir lah hal-hal yang negatif ya. Itu tadi jadi perlu energi lebih dari semuanya. Orang tua perlu energi lebih, bapak ibu guru juga sama. Yang tadinya mungkin komunikasi dengan orang tua seminggu sekali atau sebulan sekali, sekarang jadi intens kan, gitu kan, seperti itu. Jadi insya Allah lah dengan kebersamaan, dengan kekompakan, dengan komitmen yang sama dalam membangun pendidikan ini, insya Allah tidak ada hal yang tidak bisa dicapai tadi dengan kebersamaan, dengan kekompakan, ya satu sama lain saling mendukung. Ya betul, karena untuk mendidik siswa itu tidak hanya peran guru saja ya Pak. Jadi kalau misalkan siswa itu ingin berubah, selain menanamkan dari pribadinya itu sendiri yang ingin berubah, ya butuh kolaborasi yang baik, kerjasama yang baik antara guru sebagai orang tua kedua di sekolah, dan pasti kan di sekolah mah hanya sebentar ya Pak ya, yang lamanya itu di rumah. Berarti peran orang tua juga sangat penting di rumah biar anak itu tidak kekurangan kasih sayang gitu ya Pak, selalu diperhatikan agar keinginannya itu bisa tersampaikan, terkomunikasikan. Terkomunikasikan. Kadang anak pengen A, orang tuanya B. Jadi di sekolah ya sebagai ada guru bimbingan konseling juga ya kan ya Pak tuh. Jadi bisa saling berkolaborasi di situ. Iya, betul. Apa yang perbincangan kita siang ini ya Pak bisa diambil hikmahnya, terutama dilihat oleh siswa SMP Negeri 1 Cilimus khususnya, umumnya untuk seluruh penonton setia podcast Geliat Nicis Bisa. Tapi sebelum kita closing, ada sebuah games nih Pak, bukan sih. Jadi jawab cepat gitu, antara A atau B gitu ya Pak ya. Siap. Namanya fast question. Aduh deg-degan nih momennya Pak Kadis.
Yang pertama nih Pak. Yang deg-degan yang ditanya, yang harus jawab. Iya. Yang pertama Pak, kopi atau coklat? Kopi. Kopi. Nasi padang, nasi liwet? Nasi liwet. Dicintai atau mencintai? Dicintai atau? Dicintai atau mencintai? Mencintai. Mencintai. Oke. Gunung atau pantai? Gunung atau pantai? Ya karena kira-kira di Kuningan ya di gunung saja lah. Tahan lapar atau tahan rindu? Tahan lapar. Oh, tahan lapar. Karena kalau tahan rindu berat ya Pak. Iya, iya. Iya ya. Salah kostum atau baju kebalik nih Pak? Salah kostum. Salah kostum. Humoris atau romantis? Romantis. Romantis. Horor atau komedi? Komedi. Loyal atau cuek? Loyal. Badminton atau tenis meja? Tenis meja. Tenis meja. Sakit hati atau sakit gigi Pak? Jangan dua-duanya dong. Pengennya sih sehat selalu ya Pak ya. Iya. Oke. Gagal setelah mencoba atau gak pernah mencoba sama sekali? Gagal setelah mencoba. Ditraktir atau traktir? Traktir lah. Oke, mulai dari sini kita ditraktir sama Pak Kadis. Nasi padang sama kopi. Tadi kesukaannya Bapak ya. Tadi pas lagi acara di depan ya Pak, kasih sambutan itu di akhirnya Bapak kasih pantun. Boleh dong Pak berpantun di sini. Tadi rame sekali tuh anak-anak berpantun. Oh itu mah coba berekspresi saja kan. Boleh, barangkali mau berpantun Pak di sini. Biru atapnya kelabu. Cakep. Punya tiang berbahan batu. Cakep. Jasa guru selalu di kalbu. Cakep. Takkan hekang oleh waktu. Amin. Semoga tak lekang oleh waktu, karena bukan cinta aja yang tak lekang oleh waktu ya Pak, jasa guru juga. Sampai sudah sukses ya Pak. Karena jasa beliau kan. Iya betul. Kita hidup berproses, tapi berproses itu karena ada bekal-bekal untuk hidup. Iya. Bekal-bekal hidup ini dari siapa ya? Dari guru. Iya, semuanya. betul. Ya. Terima Insya kasih, Allah Bapak. barokah ya. Kita Amin. semoga ibu guru kita, bapak guru, ibu guru kita selalu sehat. Amin. Mereka memperoleh pahala yang Amin. sepadan dengan jasa-jasa mereka. Amin. Iya. Oke, sekian mungkin dari perbincangan siang kali ini bersama dengan Pak Kadis. Sampai ketemu di episode selanjutnya. Jangan lupa kita minta tolong sama Pak Kadis ya untuk bilang subscribe, comment, like, and share. Ya Pak. Subscribe, Like, comment, and share. and share. Geliat Oke. Necis bisa podcast. See you.